Voice of Indonesia. Segera digelar ya di Nairobi tentunya. Dan nanti juga akan membawa para pengusaha Kenya nih, seperti biasa nanti ada gelaran di sekitar bulan September ya, atau juga November nih, yang digelar oleh Kemendak nih. Para pengusaha diajak nih untuk berbisnis di Indonesia. Dan pendengar, saya sudah tersambung nih dengan Bapak Muhammad Heri Saripudin selaku Dubes RI di Nairobi. Jadi kita sapa saja. Halo Pak Heri, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya Pak ya? Sehat. Bu Dora, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat nih Pak. Terima kasih Pak ya sudah memberikan waktunya nih untuk ngobrol ke para pendengar Voice of Indonesia. Dan ini kita akan langsung saja nih Pak ngobrolin soal Indonext 2024. Dan ini bukan kali pertama, jadi tentunya ini juga penting ya untuk hubungan antara Indonesia dan Kenya. Seberapa penting Pak acara ini? Acara ini tentu bagi kami mempunyai arti yang spesial. Paling tidak ada 5 hal. Satu, tahun ini adalah 45 tahun Indonesia Kenya. Dan selain jadi ini bukan hanya business as usual, tapi juga untuk merefleksikan seberapa jauh hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia-Kenya selama 45 tahun dan bagaimana akan bawa kemana hubungan bilateral untuk 45 tahun yang akan datang. Itu satu. Yang kedua, ini pameran ini tidak seperti bukan sekedar pameran dagang, tapi 4-in-1, compact ini. Ada perdagangan, ada investasi, ada tourism, ada pendidikan, dan bahkan satu lagi kita showcasing beberapa cultural performances yang justru dipentaskan juga oleh anak-anak muda Kenya. Kalau yang membawakan cultural performances orang Indonesia itu biasa. Tapi kalau yang Kenya ini luar biasa. Itu 2. Yang ketiga, ini untuk memberikan kayak semacam teaser bagi Trade Expo Indonesia di Jakarta yang akan diselenggarakan tanggal 9 sampai 12 Oktober. Jadi sebelum para pengusaha dari Kenya datang ke Indonesia, kita perkenalkan dulu produk-produk, kemudian kalau toh ada trial order, bisa di follow up closing the deals-nya di Jakarta. Kemudian juga berikutnya, yang keempat adalah bahwa kami mengundang para pengusaha bawa ininya saja, produk-produknya, tenteng, koper, dan sebagainya, semua kami bayarin. Jadi booth for free. Kita yang, ini inisiatif dari KBRI. Itu. Terus yang kelima adalah selain memasarkan atau selain men-showcasingkan produk-produk Indonesia, juga mengadakan 4 macam seminar doing business di Indonesia, kemudian juga seminar potensi investasi, seminar pendidikan, karena ini juga education fair juga. Dan yang tidak kalah penting, ini baru pertama kali, adalah seminar bilateral 45 tahun Indonesia Kenya. Itu yang kami anggap ada 5 faktor yang sangat penting. Oke, luar biasa sekali ini faktor-faktor yang akhirnya kenapa Indonext 2024 ini begitu penting ya antara untuk hubungan Indonesia dan juga Kenya nih Pak. Dan ini bukan tahun pertama dan tentunya banyak juga komoditas Indonesia yang diekspor ke sana begitu Pak ya. Ini apa sih Pak biasanya Pak favorit ini untuk di Kenya sendiri untuk komoditas Indonesia?
Jadi kalau yang favorit tentu saja yang masih menduduki itu Mhm. adalah produk sawit dan turunannya, kemudian paper products, kemudian juga fast moving customer goods. Namun kami tidak ingin berpuas diri, tidak hanya berhenti sebatas situ, karena kita ingin introduce, memperkenalkan produk-produk yang kalau itu kan sudah punya Mhm. market tersendiri. Nah, ini kita memperkenalkan beberapa produk-produk yang baru, mulai dari makanan, minuman, obat-obat herbal, kemudian juga komoditas seperti spices, bumbu-bumbu, kemudian juga produk-produk agriculture, manufacture, cukup banyak karena peserta yang akan hadir secara in person itu ada 14 perusahaan, kemudian yang nitip eh, produknya tapi tidak bisa datang orangnya itu ada 9. Ini per hari ini dan akan terus bertambah. Ini jauh lebih besar daripada tahun lalu. Tahun lalu memang kami masih baru pertama kali. Jadi hanya beberapa saja yang dari Indonesia. Dan setelah kami secara ekstensif memasarkan, ingin membantu para pengusaha dan ekspor di Indonesia, kami memang garap sejak setahun yang lalu. Oke. Jadi itu tadi ya produk-produk unggulannya dan juga tadi ada produk-produk baru yang ditawarkan dan ini menariknya ada bumbu-bumbu ini ya Pak ya. Karena juga kan pemerintah juga punya program Spice Up the World ya untuk Betul. memperkenalkan rempah-rempah dan bumbu Indonesia sendiri. Ini responnya gimana Pak dengan pasar Kenya sendiri? Responnya saya jujur Bu Dora, saya Mhm. selama di sini sudah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Itu sebelumnya hanya satu produk dari Indonesia Mhm. untuk bumbu-bumbu yang masuk. Nah, saya dan tim ekonomi KBRI begitu ini kita perkenalkan sudah banyak perusahaan yang bahkan perusahaan selevel multilateral corporation itu baru pertama kali kirim kontainer Mhm. dan itu tahun lalu dan sekarang sudah secara rutin artinya bahwa pasar untuk fast moving customer Mhm. goods itu begitu begitu terbuka. Oke. Dan berarti cukup diminati ya oleh pasar Kenya begitu Pak ya? Betul, karena di sini juga ada komunitas cukup besar, Mhm. komunitas keturunan India, kemudian Oke. komunitas Somali, yang mereka juga menggunakan produk rempah-rempah kan, produk spices Oke, gitu. betul betul sekali. Dan ini juga ada yang tadi Bapak sampaikan tidak hanya perdagangan tapi juga ada tourism nih Pak yang akan dipromosikan dan dipamerkan. Ini seperti apa nanti Pak? Eh, Tourism ini karena terus terang aja, ini Mhm. baru 2 tahun terakhir ini. Sebelumnya kan eh, Indonesia itu katakanlah 10 tahun yang lalu itu the least understood countries di Kenya. Artinya negara yang selalu Mhm. dimispersepsikan, dimisunderstoodkan, sehingga memang orientasinya tidak begitu ini ya, apalagi pada anak-anak muda. Uh, oleh karena itu, sebelum mengarah ke tourism, ke Tourism. pariwisata, kami memperkenalkan uh, kepada anak-anak muda dalam bentuk pemberian beasiswa dan sebagainya. Itu semata-mata untuk menyebarkan seperti apa sih Indonesia, karena mereka nggak punya gambaran. Dan selama 2 tahun ini kami selalu bekerja sama dengan salah satu pemerintah provinsi. Jadi kalau tahun lalu dengan Provinsi Padang, Sumatera Barat, jadi memperkenalkan produk-produk pariwisata, terus juga tourism destination dan sebagainya. Dan itu sangat, terutama pemberian beasiswa sangat anu sekali, ampuh sekali.
Oke. Jadi tadi itu upayanya adalah untuk memberikan persepsi yang baik begitu Pak ya, supaya Betul, betul, betul. nanti kalau sudah punya persepsi yang baik, mereka jadi punya kerinduan untuk lihat-lihat Indonesia lebih lagi Pak ya, bahkan juga jadi tujuan ya, negara tujuan Ya, ya. wisata ini luar biasa sekali. Dan bagaimana nih KBRI Nairobi sendiri memfasilitasi nih peluang bagi pelaku usaha Indonesia Pak untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan bisnis lokal di Kenya nantinya ketika pameran ini berlangsung dan ada upaya transaksi begitu. Ini gimana memfasilitasinya antara pengusaha Indonesia dan juga mungkin bisnis lokal di Kenya? Hmm. Kita mempunyai beberapa platform dan Mhm, beberapa avenue untuk membantu merealisasikan apa deals-deals bisnis ya. mhm. Jadi kita tidak hanya men-showcase-kan, memberikan forum trade expo, tapi juga sifatnya tailor-made. Jadi seperti kita memberikan apa itu kayak business matching, business meeting, kemudian juga dan kita di KBRI punya satu gedung itu uh, memamerkan produk-produk khusus produk Indonesia. Kita gedung itu namanya Sokola Indonesia. Ini bahasa Swahili, artinya the shop apa toko Indonesia ya. Dan itu kami dibantu, saling membantu lah, dibantu oleh para pengusaha-pengusaha yang ingin dibantu oleh KBRI memasarkan produknya. Jadi kita rutin memajang produk-produk itu dan dari situlah para calon-calon Mhm. importir dari Kenya itu mengenal. Dan sebagaimana saya katakan pada saat nanti pada tanggal 16 sampai 18 September Mhm. di Indonext di Nairobi itu kita sudah menyiapkan juga beberapa program bisnis matching dan one-on-one meeting. Oke. Jadi terus menemani ya sampai transaksi itu berjalan begitu Pak ya? Terus Nempel terus ya menemani Pak? bahkan sampai kita bawa ke Indonesia Oke. pada saat nanti TEI itu Oktober. Mhm. Kan waktunya masih 1 bulan dari Dari Indonext ke TEI ya TEI Pak itu. ya? Iya, Betul. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir saya Pak, ini target transaksinya nih untuk Indonext 2024 pasti berharap lebih baik ya dari tahun kemarin ya Pak ya? betul betul. Memang kita selalu set the bar high, Mhm. selalu menginginkan yang tertinggi. Dan tahun lalu kita itu 1,2 juta US US dollar dollar. itu hanya 1 hari. Nah, karena ngelihat Pak animonya tahun lalu itu walaupun 1 hari, mereka banyak, wah kurang katanya. Akhirnya ini kan 3 hari. Jadi ya 3 juta ya Pak ya? apa taksiran betul taksiran moderat saya mudah-mudahan ini semua kan tergantung agresivitas dari para pengusaha atau kami sebagai pemerintah ini kan hanya memfasilitasi Betul. saja. The real playernya ya para pengusaha itu. Oke, kita harapkan yang terbaik tentunya ya, di atas 30 juta, di atas 3 juta ya Pak ya, 30 3 juta. juta. Di atas 3 juta nih Amin, amin. moderat ya. Oke, terima kasih Pak Heri Saripudin, sukses selalu, sehat selalu nih. Dan nanti kalau gelaran TEI bisa main-main ya ke Voice of Indonesia nih Pak di Jakarta ya. Ya, terima kasih. Mohon bantuannya juga apa VOI ini selalu membantu atau mendiseminasikan informasi ini khususnya kepada para pengusaha. Silakan berduyun-duyun, kami fasilitasi pokoknya. Tinggal nenteng koper Tinggal saja. nenteng koper sama Nanti bawa barangnya yang contohnya Pak ya. iya, pokoknya kami yang uh, you design, the rest let us do it. Oke, terima kasih Pak Heri Saripudin. Salam Terima untuk kasih. teman-teman di Ya. KBRI Nairobi.
Voice of Indonesia.